ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dalam ibadah kami ini. Kau yang memberkati dari awal hingga akhir, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Iya. Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri, tapi tunggu dulu. Kita mau pakai aba-aba. Yuk Kak Glory, lihatin aba-abanya. Pasukan Kristus, siap. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih kira-kira Kak? ASMR kali ya? Oh boleh dong. Yuk tepuk tangan semuanya. Kasih dari awal.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah memasuki minggu pertama di tahun 2024. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat tahun 2023 yang sudah kami lewati. Penyertaan Tuhan terus sempurna atas kami di tahun 2024. Tuhan, di kesempatan kali ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, Kau memberkati buat tanah, udara, dan airnya. Bangsa kami, bangsa yang penuh dengan berkat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap masyarakat yang tinggal. Kau memberkati juga buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang memberkati mereka, berikan mereka hikmat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, Kota Pekanbaru. Kau memberkati Tuhan kota kami, tanahnya, udara, dan airnya juga Tuhan memberkati. Berkati damai sejahtera buat kota kami. Berkati damai sejahtera Tuhan Yesus ada di kota kami. Tuhan, Kau memberkati buat pemimpin provinsi kami, pemimpin kota kami, sampai jajaran yang paling terendah yang ada di sekitar rumah kami, RT RW, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa buat GBI Gatot Subroto yang dibina oleh Bapak Niko Nyoto Raharjo. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan dengan wakilnya. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan gereja kami di tempat ini, gereja GBI Gihon Rayon 12. Kau memberkati buat Opa Gede beserta dengan 3 wakilnya. Kau memberkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka dengan berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini, ada Kak Gimin, Kak Rus, bahkan kakak-kakak yang lainnya. Kau yang memberkati juga setiap keluarga mereka, pekerjaan mereka dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat sekolah setiap anak-anak di tempat ini. Kau memberkati mereka Tuhan, sekolah dimanapun mereka berada. Kau memberkati dengan sukacita, semangat belajar yang daripada Tuhan Yesus. Kepintaran, hikmat, melebihi daripada orang-orang pandai yang lainnya. Tuhan memberkati buat guru-guru yang mengajar, berikan ke guru-guru mereka kesabaran. Hikmat juga Tuhan untuk mengajari setiap anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan, berdoa juga buat setiap orang tua. Kau memberkati pekerjaan usaha, apapun yang dikerjakan oleh orang tua anak-anak di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Kemanapun melangkah, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hari-hari anak-anak-Mu di tempat ini. Bela perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan Yesus, menjaga setiap anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, ini permohonan dan doa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap anak-anak. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan, dapat didengar, dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik yang manis. Sungguh amat baik Tuhan Yesus buat kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Lebih dari Emas dan Perak. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kakak akan tunjukkan ke adik-adik semua. Ada 3 buah hadiah yang menarik sekali. Isinya apa ya adik-adik? Kita coba lihat isi hadiahnya satu persatu. Oke. Yang pertama isinya adalah wow, perak adik-adik. Bagus sekali ya. Nah, sekarang kita buka hadiah yang lain lagi ya. Isinya kira-kira apaan ya? Mari kita buka sama-sama. Wah, ada emas adik-adik. Wow, keren. Pasti banyak orang yang lebih memilih emas daripada perak ya adik-adik ya. Bener tidak? Bener Kak, betul Kak. Nah, tinggal satu hadiah lagi. Kira-kira hadiahnya isi apaan ya? Tada! Wow. Salib. Loh, kok kotak hadiah yang ini isinya lain sendiri ya adik-adik? Maksudnya gimana ya? Adik-adik mau tahu nggak kelanjutannya? Oke, dengarkan kakak baik-baik ya.
ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung atau diangkat atau dibawa orang lain. Karena dia tidak bisa berjalan alias lumpuh. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ingat adik-adik, tiap-tiap hari. Untuk apa ya Kak? Untuk meminta uang kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Atau bisa disebut dia juga sebagai pengemis. Aduh Pak, kasihan saya Pak, kasihan saya Bu, saya lapar, saya orang lumpuh, kasihanilah saya. Demikian suara bapak ini terdengar sangat lemah. Saya lumpuh Pak, saya nggak bisa jalan, saya lapar, siapakah yang mau mengasihi saya? Lalu lewatlah seorang bapak-bapak. Kira-kira apakah bapak ini mau menolong ya adik-adik? Orang lumpuh mengganggu saja, sana cari makan di tempat lain. Dasar orang miskin, membuat susah aja, duit nggak punya, apalagi emas dan perak. Kira-kira begitu ucapan bapak ini sambil melewati bapak yang lumpuh ini adik-adik. Aduh, betapa sedih hati bapak yang lumpuh ini. Saya memang orang lumpuh dan tidak punya apa-apa. Jangankan emas dan perak, uang aja saya nggak punya. Seandainya. Hei, itu ada lagi seorang ibu. Lalu apa? Ibu kasihani saya Bu. Saya orang lumpuh Bu. Saya lapar. Apakah ibu punya emas dan perak? Tapi kalau nggak ada, uang sekedarnya juga boleh Bu. Saya lapar. Kasihani saya Bu. Orang lumpuh, pengemis. Ih, jijik aku. Sana jauh-jauh. Nanti saya ketularan bau lagi. Ih, sungguh menjijikkan. Demikian kata ibu ini sambil cepat-cepat dia membuang muka. Lalu bergegas melewati orang lumpuh ini. Aduh, betapa gelapnya hidup ini. Hidupku suram, tidak indah. Setiap hari aku ada di pintu gerbang indah. Tapi hidupku tidaklah seindah pintu gerbang indah. Aku hanya orang terbuang. Siapa yang mau mengasihi aku? Demikian tangis bapak ini adik-adik. Sampai suatu ketika, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang atau 3 sore, datanglah 2 murid Tuhan Yesus ke sana, yaitu Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Pada waktu kedua rasul atau murid Tuhan Yesus itu memandang kepada orang lumpuh tersebut, timbullah belas kasihan kepada orang lumpuh itu. Nah, adik-adik, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes segera menghampiri orang lumpuh tersebut. Kemudian mereka menatap mata orang lumpuh tersebut dan dengan penuh kasih Bapak Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dengan ada suatu harapan. Harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Bapak Petrus berkata begini adik-adik, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah." Wah, lalu Bapak Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. GPL adik-adik, apa GPL? Gak pakai lama. Bukan 1 jam kemudian, tetapi dikatakan di firman Tuhan, seketika itu juga ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Bapak Petrus dan Bapak Yakobus ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Haleluya, Tuhan Yesus kita hebat.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan mereka tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa sekali adik-adik. Orang lumpuh itu telah sembuh. Mukjizat yang orang lumpuh tersebut alami adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Melebihi keinginannya tentang emas dan perak. Dan satu hal lagi, ada mukjizat yang terbesar telah terjadi dalam hidupnya. Ia memuliakan Tuhan Yesus. Kakak percaya bahwa orang lumpuh ini percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Orang lumpuh di firman Tuhan ini benar-benar lumpuh ya adik-adik. Makanya ia harus diusung, diletakkan oleh orang lain. Ia tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Mungkin dia sudah putus asa. Ia hanya meminta uang. Ia hanya minta sedekah kepada orang-orang yang mau beribadah di bait Allah. Ya adik-adik, tapi dia mendapat kesembuhan dan kekuatan untuk berdiri dan berjalan tanpa pernah belajar jalan. Karena ia itu lumpuh sejak lahir. Ingat adik-adik, dia lumpuh sejak lahir loh. Luar biasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu melalui Petrus dan Yohanes. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang ikuti ucapan kakak. Memiliki Tuhan Yesus lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Kita ulangi lagi ya. Memiliki Tuhan Yesus lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Ingat, yang utama dalam hidup kita adalah memiliki Yesus. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Seperti ayat hafalan kita hari ini, ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita ulangi sampai 3 kali ayat hafalan ini adik-adik ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya kita semua mengerti bahwa memiliki Tuhan Yesus jauh melebihi daripada kita memiliki harta. Adik-adik perlu ingat, yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan emas dan perak. Yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat berharga, sangat berarti di hidup kita. Jangan pernah mengganti atau menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Sampai kapanpun kita tetap sayang Tuhan Yesus. Ambil sikap keputusan yang benar. Kalau kita diberkati lebih dari yang lain, ingat, jadilah berkat buat orang lain. Janganlah harta atau kekayaan mengubah kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan harta dan kekayaan menjadi fokus hidup kita. Memiliki Tuhan Yesus lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Ingat, ya adik-adik, memiliki Tuhan Yesus lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Haleluya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Yuk, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Kita mau belajar lebih lagi di firman Tuhan hari ini. Dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau mengerti dan kami mau belajar tentang firman-Mu hari ini. Kan kami mau ingat, kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus yang lebih berarti, yang lebih berharga dari apapun juga. Tuhan, kami tidak mau mengganti, kami tidak mau menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Sampai kapanpun kami tetap sayang, kami tetap cinta Tuhan Yesus.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.